Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya di modul 5 yaitu tentang memahami diri sendiri. Modul ini membahas hal-hal penting seperti minat, bakat, kepribadian, nilai sikap, kekuatan, kekurangan, serta faktor yang mempengaruhi diri. Definisi minat dan bakat. Yang pertama, minat. Minat adalah ketertarikan kita terhadap suatu objek atau aktivitas tertentu. Contohnya, seorang yang suka mengotak-atik komputer sejak kecil mungkin punya minat di bidang IT. Kemudian bakat. Bakat adalah kemampuan bawaan yang bisa dikembangkan jadi keahlian. Contohnya, anak yang cepat menangkap pelajaran matematika bisa jadi punya bakat logika atau numerik. Kemudian memahami minat karir. Pertama, Riesek. Model Riesek terdiri dari 6 minat karir. Pertama, realistis, suka kerja manual seperti teknisi. Kemudian investigatif, suka menganalisis seperti ilmuwan. Kemudian artistik, suka ekspresi kreatif seperti desainer. Lalu sosial, suka membantu orang seperti guru, dokter. Kemudian enterprising, suka memimpin atau proyek, contohnya pengusaha. Lalu konvensional, suka struktur seperti akuntan. Yang kedua, identifikasi. Mengetahui minat karir sangat penting agar seseorang bisa memilih bidang yang sesuai dengan kepribadian dan potensinya. Contohnya, seorang dengan minat sosial sebaiknya jangan dipaksa kerja teknisi yang minim interaksi. Kepribadian, nilai, dan sikap. Kepribadian mempengaruhi cara kita memahami diri dan lingkungan. Seperti orang dengan kepribadian terbuka, mudah menerima ide baru dan lebih ekspresif. Kemudian nilai adalah prinsip hidup yang kita anggap penting. Orang yang menghargai kejujuran akan memilih pekerjaan yang tidak melanggar etika. Lalu sikap adalah reaksi atau pandangan terhadap sesuatu. Seseorang yang berpandangan positif terhadap kerja keras akan lebih gigih dalam mencapai tujuan. Kekuatan dan kekurangan diri. Kekuatan adalah potensi atau keahlian yang sudah dimiliki. Contohnya, pandai berbicara di depan umum, mudah bekerja dalam tim. Itu contoh dari kekuatan. Kemudian kekurangan itu keterbatasan atau kelemahan yang bisa menghambat kemajuan, seperti sering menunda tugas atau mudah cemas saat ujian. Kemudian faktor internal dan eksternal. Faktor internal, faktor dalam diri seperti kepribadian, motivasi, emosi. Contohnya, seseorang yang percaya diri akan lebih berani mencoba hal baru. Kemudian untuk faktor eksternalnya, lingkungan seperti keluarga, teman, sekolah sangat mempengaruhi perkembangan diri. Contohnya, orang tua yang mendukung minat bakat anaknya di bidang seni akan membuat anak lebih berkembang. Manfaat pemahaman diri. Ada di sini tujuan hidup. Pemahaman diri membantu merumuskan arah dan tujuan hidup yang realistis. Siswa yang tahu bakatnya di musik bisa menentukan ingin jadi produser atau performer. Kemudian percaya diri. Orang yang mengenal diri lebih jelas akan merasa lebih yakin dan mantap dalam menjalani hidup. Tidak mudah terpengaruh omongan orang lain karena tahu apa yang diinginkan. Kemudian di sini dipaparkan dimensi kematangan karir. Yang pertama, pilihan karir. Kemampuan memilih karir yang sesuai dengan minat dan bakat. Kemudian ada kompetensi. keterampilan dan kemampuan teknis atau sosial yang diperlukan dalam karir.
Lalu konsistensi, ketetapan dalam minat dan arah karir. Lalu konsep diri, pemahaman siapa diri kita dan apa potensi kita. Definisi abilitas dan jenisnya. Yang pertama, kemampuan melakukan tindakan fisik dan mental. Maksudnya kemampuan fisik dan mental yang diperlukan dalam menjalankan tugas. Contohnya kemampuan berpikir logis dalam matematika. Lalu pemecahan masalah, menyelesaikan masalah belajar, ekonomi, sosial. Di sini bisa dicontohkan cara menyelesaikan konflik dalam kerja kelompok misalnya ya. Kemudian pembelajaran, kemampuan memahami dan mempelajari hal baru seperti belajar bahasa asing atau software komputer. Di bidang abilitas ada verbal atau linguistik, menganalisis informasi dengan bahasa. Contohnya jurnalis, penulis. Lalu numerikal, mengolah angka. Ada akuntansi, analisis data. Kemudian ada fisika, berpikir mekanik seperti teknisi, insinyur. Kemudian yang biologi, memahami makhluk hidup. Contohnya seperti dokter, ahli biologi. Lalu analisis, menyederhanakan masalah, itu bisa jadi konsultan. Ada lagi sintesis, menggabungkan ide atau konsep, bisa jadi desainer produk. Kemudian antar pribadi, memahami orang lain, bisa jadi guru, psikolog. Lalu kemampuan bermusik, di bidang musik itu bisa jadi pemain musik, komposer. Ada lagi untuk memahami bentuk dan ruang, jadi arsitek. Kemudian keterampilan tubuh, bisa jadi atlet, penari. Kemudian yang menciptakan keindahan seperti pelukis, desain grafis, banyak sekali. Ada misalnya yang kalau tipe bisnis seperti kewirausahaan, bisa jadi pengusaha. Di bidang hukum juga berkaitan dengan aturan hukum, bisa jadi pengacara. Kemudian klerikal atau pekerjaan administrasi, contohnya seperti sekretaris, staf kantor. Kemudian ini tadi sudah faktor pendukung abilitas. Faktor pendukung abilitas seperti fisik, kondisi tubuh dalam mempengaruhi kemampuan seseorang dalam bidang tertentu. Seorang atlet perlu kondisi tubuh yang prima. Kemudian IQ menggambarkan kemampuan logis dan pemecah masalah. Seorang dengan IQ tinggi cenderung cepat memahami konsep yang rumit. Lalu bakat adalah dasar alami yang bisa diasah menjadi kemampuan profesional. Seperti kalau pemain sepak bola itu ada Lionel Messi, itu anak dari kecil sudah berbakat bermain sepak bola, lalu sekarang sudah menjadi pemain bola yang profesional. Minat karir research. Slide ini adalah pengulangan visual dari research. Dipaparkan dari realistis, investigatif, artistik, sosial. Ini contoh-contoh seperti misalnya di realistis, orang-orang yang realistis itu bisa jadi teknisi atau mekanik. Kemudian beberapa orang yang investigatif bisa diarahkan menjadi peneliti atau ilmuwan. Kemudian yang artistik bisa diarahkan menjadi seniman atau desainer. Lalu yang bagus di sosial bisa menjadi guru atau konselor. Ada enterprise juga menjadi pebisnis, manajer proyek.
kalau konvensional, jadi akuntan atau pustakawan. Cukup sekian presentasi di modul 5 ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.